saling bersuka cita bersama-sama dengan Anda. Amin. Jadi rumah besar kami menyediakan tempat berduka. Amin. Halo. Ya, kurang lebih. Dek, hari ini kita acara di mana? Kita hari ini lagi Paskah di GDK Demak. Lagi Paskah. Ada dari Papua ya? Iya, dari Papua. Berapa anak? Berapa orang? Ada 4 Mana teman? orang, 4 anak. Ini satu. Semuanya cewek. Hari ini kita ada acara kemana, Pak? Hari ini kami ada acara ibadah Padang di GGG Demak Green Garden Mijen dan Beserta semua jemaat GSPD. iya bersama jemaat-jemaat GSPD Demak yang kali ini memang dilaksanakan lebih dekat dengan gereja karena ada keperluan tertentu. Oke. Kita sudah sampai di objek GGG Demak Green Garden yang terletak di Mijen Demak. Kita nggak jauh-jauh karena kita masih ada keperluan lain. Ya, jadi dalam rangka penghematan dana kita ibadah Padang di sini di GGG di sini. Biarpun dekat tetap kita penuh dengan Ya, sukacita ya. yang penting hati kita untuk kebersamaan kita sama jemaat-jemaat. Ya, ini lumayan yang ikut juga hampir seluruh jemaat yang ikut. Ada beberapa sih yang mungkin ada acara yang nggak bisa pulang juga karena kerja di jauh, jadi nggak bisa pulang begitu. Oke, sukses ya acaranya ya. Oke, sukses dan berkati semua jemaat-jemaat GSPD dan semua panitia. God bless. Amin. Haleluya. Amin. Naik, jadi konektor nih, Ini Palius. super kereta. Palius dia pemain musik GSPD juga. Hari ini acara gereja GSPD kemana, Mas? Ke GGG. Kita Acara apa? bareng-bareng acara kenaikan Tuhan. Kita laksanakan bersama-sama. Sip.
Ini pemuda tim GSPDI Philadelphia Dema. Hari ini emang acara apa ini? Acara Paskah Kemana? di Gige. Yuk. Kalian sini masih kok. Hai. Ini acara apa? Ayo. Apa ya? Beda Padang. Apa? Beda Padang. Gimana? Di Gige. Senang nggak? Iya. Ayo sini semuanya ke sini. Wah, ini kita dapat merah-merah ini. Hai. Tidak kelihatan. Hai. Oh my god. Cuti dulu. Halo. Jangan lo. Halo. Kenapa? Ini Ibu Gembala GSPDI Philadelphia Demak. Ini asisten. Di mana? Orang tua. Masa Bu? Ayo sini Bu. Pohon kesen. Nah, di tengah sana di mana gajah di mobil sampai sana. Halo Bu. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai acara ibadah kita pada siang hari ini, saya minta Bapak Ibu yang mungkin masih di bawah atau masih di luar bisa mengambil tempat yang sudah disediakan. Bagi anak-anak, ayo duduk manis di sini. Dan sebelum kita mulai, saya mohon sambutan dari Bapak Ketua Paskah.
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Shalom. Dan selamat datang untuk Bapak Pendeta Dani dari Purbalingga dan Bapak Pendeta Purba dan juga Bapak Pendeta Daniel dan Bapak Pendeta kita Mbak Barca beserta keluarga, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ibadah kebaktian padan ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara Titus yang sudah menjembatani untuk kita bisa mengadakan acara ibadah padan di tempat ini. Dan mari kita langsung aja untuk mengikuti ibadah padan di TGG. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari yang luar biasa bagi kita. Kalau kita ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena rutinitas kita, atau bukan karena rencana kita, tapi semua terjadi oleh karena berkat kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pagi siang hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik, bukan naik mau ngapain ya, tapi dia menyediakan tempat yang indah, tempat yang luar biasa untuk saya dan saudara. Dan dia bukan membiarkan saya dan saudara sendirian, tapi dia mengutus penolong yang setia untuk senantiasa ada dan selalu ada bersama kita. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang layak menerima pujian, yang layak menerima hormat, yang layak menerima kemuliaan yang daripada kita semua. Amin. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan, kita senantiasa menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang terjadi, yang kita alami saat ini, dimanapun kita berada. Apapun yang saudara dan saya lakukan, percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kemuliaan Tuhan, bumi dan surga kebesaran namamu. Hosana, Hosana, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari lebih lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan alam semesta, haleluya. Katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan namamu, katakan Hosana, nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana.
menyanyikan pujian ini katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahan dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan. Oh, mari lagi katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan. Oh, mari lagi katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sehingga kami boleh menempati tempat yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Adalah sukacita kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu mengundang Tuhan hadir, karena Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian kami. Kami menyerahkan acara ini mulai dari awal hingga selesai. Roh Kudus ambil alih. Semua yang melayani dikuduskan, diurapi oleh Tuhan. Alat-alat yang dipakai biarlah itu untuk kemuliaan-Mu. Sidang jemaat-Mu Tuhan berkati, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakailah dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus. Sampaikanlah isi hati-Mu. Kami tahu ada rencana Tuhan ketika Tuhan izinkan kami boleh ada di tempat ini. Dan semua orang yang mendengarkan diberkati Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang percaya menerima Yesus Tuhan Yesus. Kuduskan tempat ini. Tempat ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai selesai. Kami pulang membawa berkat damai sejahtera dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, bangkitkan roh kami. Dan biarlah lewat kenaikan-Mu kami dipenuhkan dengan Roh-Mu yang kudus. Segala puji bagi nama Tuhan. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Kami tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, dalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesus buat saya dan saudara. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku.
haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji. Ayo mulai. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Sudah mulai kita konsentrasi ya. Haleluya. Konsentrasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang luar biasa lagi dari Tuhan. Dalam setiap hidup saya dan saudara, kita menerima firman Tuhan yang akan lebih memberkati lagi hidup saya dan saudara. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan. Sekali lagi saja semua bangkit berdiri. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sudah tidak dapat berdiri, boleh tetap duduk. Anak muda, mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Datanglah, Tuhan penuhi kami dengan urapan Tuhan. Urapi kami Tuhan sekarang ini dengan api. Katakan Roh Kudus. Saya dengan kasih Yesus Bapak Pendeta Daniel pimpin kita di dalam doa, dan waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Pendeta Daniel. Haleluya. Bapak, kami rindu untuk memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu. Jamah hati dan pikiran kami, buka hati pikiran kami dengan kuasa-Mu, dengan roh dan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, Engkau berbicara lewat mulutnya, Engkau yang mewahyukan firman-Mu, supaya yang diberitakan itu betul-betul bersumber dari Tuhan, dan kami diberkati, kami dituntun, kami dibenahi, pola hidup kami diperbaiki oleh firman. Terima kasih Bapa, kami rindu, kami siap, dan kami mau.
Di dalam nama Yesus kami mau nikmati firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat waktu kesempatan di saat ini saya dipercayakan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan lewat ibadah padang yang bernuansa wisata. Ya, kita bisa menikmati alam sekitar dengan begitu luar biasa. Saya di hari ini saat ini juga rindu kita untuk merenungkan maksud-maksud hal apa yang Tuhan sampaikan. Pertama, Ia memberkati. Kata memberkati dalam bahasa asli disebut dengan eulogia, dari kata dasar berkat. Eulogia itu memiliki satu pengertian tentang kata-kata yang baik, karena ek itu baik, ya, keluar. Ek itu bicara tentang sesuatu yang meneguhkan tentang apa yang disampaikan. Logia itu tentang daripada kata logis, logos, ya, kata-kata atau uraian seperti itu. Jadi eulogia itu berbicara tentang sebuah kata-kata, uraian-uraian yang meneguhkan kepada gereja Tuhan saat itu, yaitu adalah murid-murid. Jadi ketika ia naik, berpisah, lalu Tuhan memberkati. Ketika sedang memberkati, berpisah dari mereka. Perpisahan ini adalah bukan perpisahan yang menyedihkan, bukan perpisahan yang nantinya tidak akan ketemu lagi, tapi perpisahan yang meneguhkan kepada gereja Tuhan. Satu saat dia akan datang kembali. Amin. Dia akan datang kembali. Ya, Alkitab berkata bahwa dia akan menjemput kita semua. Nah, tentang hal tersebut, tentunya ini karena bukan khotbah tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Kita sedang membahas tentang kenaikannya. Nah, dari apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita semua, dari doa-doa tadi, penyampaian sudah disampaikan tentang tujuan Tuhan naik ke sorga, yaitu menyediakan tempat. Namun yang ingin saya tekankan pada renungan kali ini adalah berkat yang seperti apa, perpisahan yang seperti apa. Lalu yang ketiga tadi, ya, di ayat 51, dia terangkat ke sorga. Sorga itu bicara tentang sebuah kualitas. Sorga itu berbicara tentang kemahatinggiannya Tuhan. Sorga itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam kehidupan di dalam kita, yang kemudian dikatakan sebagai kehidupan kekal buat kita. Kalau kita membaca tentang hal-hal tersebut dalam kehidupan kita, kehidupan kekal itu dimulai daripada pengenalan kita kepada Tuhan, yang disebut dengan ginosko, pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah itu memiliki beberapa pengertian kata ginosko ini. Yang pertama, bicara tentang to know, bagaimana mengetahui tentang Allah. Nah, disinilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa ketika kita mau mengerti, mengalami segala sesuatunya, adakah pengenalan ini betul-betul teralami oleh kita, betul-betul terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa sih Tuhan naik ke surga? Ya, coba kita lihat di dalam ayat yang lain. Tuhan naik ke surga karena dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 28, ya, dikatakan begini, Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Karena dia datangnya dari sorga dan akhirnya kembali ke sorga. Itu. Dia tuh asalnya adalah dari sorga. Sehingga akhirnya dia kembali ke tempatnya. Salah satu tujuannya itu menyediakan tempat. Jadi kalau yang hidup di dunia masih ngontrak, nanti kita nggak akan ngontrak lagi. Kita sudah punya tempat yang khusus.
Tetapi kan dari hal tersebut ada sebuah persyaratan yang penting untuk kita ketahui. Apa persyaratannya? Panjang dan banyak. Ya, kata kuncinya yaitu satu, kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan berkenan. Ya. Jadi perkenanan Allah itu adalah penting buat kita. Jadi kalau kita mau merunut tentang bagaimana hidup kita saat ini, Yesus naik ke sorga, adalah karena satu hal, dia sudah menggenapi segala apa yang menjadi pernyataannya di dalam dunia. Yaitu pertama, dia sudah menebus dosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan Alkitab katakan seperti ini, Bapak Ibu, ya, di dalam Ibrani 1 ayat 13, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, perhatikan sih, dan setelah ia selesai mengadakan penyuciannya, artinya menggenapi penebusan itu, baru dia terangkat ke sorga. Jadi kalau itu belum selesai, dia belum terangkat ke sorga. Pertanyaan penting buat kita, bagaimana kita sekarang respon terhadap penebusan itu kepada Tuhan Yesus? Apa respon kita? Ada nggak rasa respek kita kepada Tuhan Yesus bagi Dia yang sudah menebus kita semua? Sampai hari ini firman diberitakan. Sampai hari ini terus disampaikan tentang pemulihan. Sampai hari ini terus diberitakan tentang sebuah peperangan rohani. Kenapa? Karena pergumulan itu masih terjadi. Di Alkitab hanya kejadian pasal 1, pasal 2, terus di kitab Wahyu hanya ayat pasal tertentu yang tidak membicarakan tentang dosa. Artinya selebihnya dari seluruh pasal kitab ayat itu berbicara tentang dosa. Artinya apa? Dunia ini dikuasai oleh dosa. Tetapi satu hal, ketika Tuhan mau naik, ketika Yesus mau naik ke sorga, bukan menganggap penebusan itu selesai, tidak. Tetapi apa yang menjadi pernyataannya untuk menebus dosa itu, rencana itu sudah terjadi dan tergenapi. Itu yang penting adalah bagaimana respon gereja terhadap penebusan ini. Artinya kita harus jaga hidup yang benar itu. Kita harus jaga kekudusan hidup. Kita harus jaga kesucian hidup. Kita harus menjaga diri sebagai gereja Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kita betul-betul harus menjadikan kehidupan kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bisa tidak. Sebab kata ketika dikatakan bahwa setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, yaitu di sorga. Artinya dia anggap bahwa itu sudah selesai. Nah, kata selesainya ini bukan berarti ketika Yesus waktu mau menghembuskan nafas terakhir dia berkata tetelestai, sudah selesai. Tetapi selesainya itu adalah selesai karena dia menebus kita semua. Bukan karena dia mau melepaskan nyawanya, menghembuskan nyawanya. Itu yang kita syukuri Bapak Ibu. Jadi kenaikan ke surga itu yang paling penting karena dia menggenapi penyelesaian dosanya atas kita semua. Amin. Menggenapi. Nah, tinggal bagaimana kita respon. Mengapa sih kita harus seperti ini? Mengapa kita harus membuat hal-hal yang jangan sampai bosan? Membuat sesuatu yang supaya menarik. Ada ibadah padang, ada dalam bentuk ibadah-ibadah perayaan yang lainnya. Semata-mata supaya kita tetap hanya mau tertuju kepada Tuhan. Semata-mata kita hanya karena mau untuk dengan kerinduan kita. Disitulah pengenalan tadi kepada Tuhan. Ada sebuah keintiman. Mulai besok kita doa 10 hari. Mari kita jadikan momen kenaikan ini untuk membangun keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Di malam
saya sampai, selesai makan, Pak Barce bilang, Pak Dani, kalau kuat jam 4 kita mulai doa. Atau saya tertidur jam setengah 1 malam karena gara-gara sakit gigi. Sakit gigi ini tidak tertidur. Begitu saya tersadar bangun, Pak Barce sedang berdoa, ya, sepastori di dalam gereja. Saya biasa 4:30 berdoa, ya, sehingga HP saya bunyinya 4:30. Ternyata Pak Barce lebih gasik lagi, jam 4 begitu. Ketika saya bangun, aduh iya, di gereja sedang penyembahan. Akhirnya saya berlutut sendiri. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya diberikan waktu untuk tidur. Saya boleh menikmati kasih Tuhan lewat tidur. Dan terima kasih juga saat tidur Tuhan memberkati saya. Karena berkat itu datang, Alkitab katakan, saat kita tidur, ya. Jadi tidur itu jangan dianggap main-main. Anak-anak muda jangan begadang waktu itu, pergunakan waktu tidur itu dengan sebaik-baiknya, karena saat itulah Tuhan mau buat perkara yang ajaib buat kita. Ketika kita bangun, tubuh kita sehat. Ketika kita bangun, ada wawasan baru, ada penyegaran baru. Ketika kita bangun, Tuhan buka segala pikiran-pikiran kita dengan satu pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang luar biasa buat kita. Dan berkat itu tidak hanya bicara uang, tidak hanya bicara tentang apa yang kita punya, tetapi hari ini kita bisa duduk, sekalipun tadi pergumulan ya Pak, Bu, naik tangga, aduh, gitu. Tetapi dengan kita diberikan kesehatan, kekuatan, itulah yang terjadi. Nah, ketika Alkitab katakan, ketika Tuhan sedang memberkati mereka, Tuhan berpisah dari mereka. Nah, kata memberkati di situ, eulogia itu memberikan pengertian berkat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan kepada kita. Jadi saat Tuhan Yesus naik, ya, dalam amanat agungnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan Tuhan nyatakan ketika dia naik, ya, saat itu masih bersama murid, ketika dia mulai terangkat, Tuhan memberkati mereka. Ada eulogia, ada perlindungan, penyertaan Tuhan buat kita semua. Dan itu dinyatakan Tuhan dengan begitu luar biasa. Jadi kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, karena ada berkat eulogia tersebut buat kita semua. Baik di hidup pribadi, di pekerjaan, di rumah tangga, di pelayanan, di studi kita, dimanapun kita berada. Dan yang paling lebih penting lagi, bahwa kenaikan Yesus ke surga, ada satu hal yang bukan hanya Yesus yang menggenapi, tapi kita yang harus ikut menggenapinya. Apa itu? Amanat agung Tuhan. Ya. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu meninggalkan sepesan amanat agung buat gereja Tuhan. Itu mau tidak mau harus. Itu harus. Di dalam Matius 24, ya, ayatnya yang ke-14, coba kita lihat. Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-14. Dikatakan apa? Yuk kita baca sama-sama supaya rame ya. Supaya seru. Matius 24 ayat 14. 2, 3. Nah, Bapak Ibu, siapa yang menggenapin ini? Bukan hanya Tuhan, tapi kita harus ikut ambil bagian di dalam. Dan Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah amanat agung sebelum Yesus naik ke surga, meninggalkan pesan amanat agung buat kita semua. Itu sebabnya ketika disebut kata sorga itu bicara tentang sebuah kualitas daripada gereja Tuhan.
Hanya orang-orang yang berkualitas yang bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang yang berkualitas yang betul-betul sampai kepada rumah Bapa di surga. Siapa yang rindu ke sana? Halo? Semua kita rindu. Ya. Semua kita rindu. Ya. Siapa yang rindu? Di situ pasti ada penyertaan Tuhan. Ada eulogia buat kita semuanya. Dan Tuhan tidak hanya sampai di situ buat kita. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku akan datang menjemput. Bayangin aja. Dia datang menjemput buat kita semuanya, Bapak Ibu. Disinilah kita melihat bahwa kenaikan Kristus itu berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama bicara tentang sorga. Ya, tanda kutip, sorga itu adalah bagi gereja Tuhan. Ya, sorga itu adalah bagi orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Orang-orang yang diperkenan Tuhan. Orang-orang yang di dalamnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Itu sebabnya ketika Tuhan menggenapi atas penebusan, sebagai gereja Tuhan, kita harus memberikan respon yang benar kepada apa yang menjadi amanat agung Tuhan buat kita semua. Keselamatan bukan milik kita saja, tapi milik orang-orang yang belum mendengar, orang-orang yang belum terjangkau, orang-orang yang masih harus disampaikan berita firman. Ya. Dulu tahun 70, tahun 80, saya nonton TV baru hanya satu, TVRI. Gambarnya hitam putih, betul ya? Yang lahir di tahun-tahun itu alam. Dan mimbar agama Kristen seminggu hanya satu kali, hari Minggu saja. Tapi coba sekarang, pemberitaan firman lewat berbagai media tergenapi apa yang Matius 24 sampaikan ayat 14 ini. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bagi kesaksian semua bangsa. Artinya apa? Berbagai cara, berbagai media, berbagai elemen Tuhan mau pakai menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Saya sering sekali kalau lagi menulis, saya buka YouTube lagu gitu kan, saya putar, saya dengar sambil menulis. Tapi kadang-kadang saya kepo. Lihat ini komentar. Begitu lihat komentarnya, wah saya diberkati sekali. Saya Muslim, tetapi saya senang dengar lagu ini. Dia bilang, dan itu menenangkan hati saya, jiwa saya. Inilah salah satu cara pemberitaan Injil yang dipakai oleh Tuhan, yaitu media. Lihat lagi di bawahnya. Saya bersyukur lewat puji-pujian ini akhirnya saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Ternyata ada yang dimenangkan lewat pujian ini. Belum YouTube lewat khotbah dan sebagainya. Jadi kalau tadi siapa Pak? Ketua Panitia ini mau masuk di channel YouTube-nya GSPD Philadelphia Bukit Sion. Wah, artinya kita ambil bagian untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Amin. Dan bagaimana memberitakan Injil ini kepada seluruh dunia, ada banyak hal yang Tuhan mau pakai. Dan gak perlu harus jadi pendeta. Tuhan mau pakai dengan kapasitas apa yang ada pada kita. Efesus 4 ayat yang ke-15 berkata, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dia adalah kepala. Apa Tuhan mau pakai dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pekerjaan kita bertumbuh dalam segala, supaya kita bertumbuh ke arah Kristus, supaya kita mau melayani ke arah Kristus, supaya ada sebuah pergerakan di dalam Tuhan Yesus, berbagai elemen, berbagai latar belakang, berbagai budaya, berbagai pekerjaan. Jadi yang petani biarlah melayani sebagai petani, yang pegawai melayani sebagai pegawai, ya yang karyawan, ayo ya muliakan Tuhan sebagai karyawan. Jadi Tuhan tidak pernah membatasi pemakaiannya di dalam kehidupan kita, tapi semua dipakai oleh Tuhan. Karena firman Tuhan ini ditujukan buat gereja Tuhan. Amin. Ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, pergilah,
jadikan semua bangsa muridku. Dan ini tidak dibilang hanya Pak Barce pergi, bukan hanya buat Pak Barce, tapi buat saya dan saudara. Ya, saya di sinode diberikan satu tugas menangani pendidikan dan misi untuk penjangkauan di Indonesia, dan hari-hari ini kami sedang menanam gereja di berbagai tempat. Tapi persoalannya satu, seperti Tuhan Yesus bilang, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Itu persoalannya. Jadi persoalannya tidak adanya pekerja, pekerjanya hanya sedikit sekali. Tahun lalu kami membutuhkan 15 orang yang ditempatkan untuk jadi gembala. Gereja sudah dibangun, pelayanan jemaatnya sudah ada, bahkan paling sedikit 50 jiwa. Tetapi mau nyari 15 ini susah semua. Karena rata-rata yang beri respon kepada saya gini, Pak, saya mau Pak. Tempatnya di mana? Saya bilang ada di daerah Sanggauledo. Oh gitu Pak ya. Ya, nanti saya berdoa dulu ya Pak. Dia tahu karena itu pedalaman yang bagian pedalaman sampai di ibu kota kecamatan masih harus jalan kaki 3 hari karena mobil nggak bisa, motor nggak bisa. Ya. Jadi hanya sebatas mencari informasi tempatnya di mana, begitu ngerti tempatnya tidak bersedia. Tetapi daerah-daerah ini bukan jadi pembatas untuk kita tidak bisa menjangkau. Sekali lagi, Tuhan punya cara untuk menjangkau. Seperti tadi ya, Tuhan punya cara untuk banyak hal, memakai banyak orang. Dan satu bukti, kemarin ada yang telepon saya, dibilang, Pak Dhani saya siap dimanapun tempatnya. Saya utus 2 orang ke Kalimantan. Saya bilang pergi ke daerah ini, temui ini, dan mereka sekarang sudah ada di sana. Ya puji Tuhan, mereka menangani tempat-tempat pelayanan, dan begitu mereka baru 1 bulan di tempat itu, ada jemaat yang datang, Pak, kami punya tanah, silahkan bangun gereja di tempat ini. Artinya bahwa ketika Tuhan sediakan ladangnya, segala sesuatunya juga Tuhan jamin. Amin. Ketika Tuhan taruh dimanapun, Tuhan pasti siapkan. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, jangan khawatir, Tuhan pasti akan fasilitasi segala sesuatunya. Jadi pergumulan apa yang ada pada kita saat ini, eulogia Tuhan, ketika Dia terangkat ke sorga, Dia akan memberkati, Dia akan menyediakan buat kita semua dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberikan satu peneguhan kepada kita semua, bahwa Tuhan bilang, jangan khawatir karena Tuhan tahu kekhawatiran itu ada. Jangan takut karena Tuhan tak tahu ketakutan itu ada. Tetapi Alkitab katakan, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Jadi miliki semangatnya yang membangkitkan itu, roh yang membangkitkan itu. Kalau mungkin hari ini kita lemah, kita minta kepada Dia yang punya kebangkitan itu. Rohnya Tuhan akan pimpin kepada kita. Bukankah hal yang berikut ketika Dia naik ke surga, janji Tuhan, aku akan mengirimkan roh penolong, ya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang saat ini ada bersama dengan kita. Buka hati, Dia akan masuk dalam kehidupan kita. Buka seluruh kehidupan kita. Izinkan Dia menguasai kita semua. Dengan berbagai persoalan, Tuhan tidak akan biarkan kita semua. Puji Tuhan, biarlah anugerah Tuhan terus memimpin kepada kita, menolong kepada kita, dan menjadikan hikmat daripada kenaikan Yesus ke sorga yang memberikan pesan amanat agung ini juga menggenapi di dalam hal apa? Memberkati kepada kita semua. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman yang singkat diberitakan meneguhkan kami, Tuhan, untuk kami mengerti, memahami tentang maksud Tuhan bagi kami semua. Apa yang Kau nyatakan kepada kami semua ketika lebih kurang daripada lebih 2000 tahun yang lalu Kau naik ke surga, menggenapi firman-Nya yang menebus dosa kami. Bahkan Tuhan juga meneguhkan kami dengan memberkati gereja Tuhan.
Hari ini, sekalipun permasalahan, persoalan, pencobaan ada pada kami, tapi kami diberikan peneguhan kekuatan oleh Tuhan untuk kami tidak merasa khawatir dan takut lagi. Karena ada eulogia Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat kami. Itu sebabnya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tilik Tuhan setiap kami yang ada di sini. Ketika mungkin ada persoalan-persoalan yang kami tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, mari Roh Kudus, Engkau adalah Roh yang membimbing, Roh yang memberikan Tuhan tuntunan kepada kami, Roh yang memberikan hikmat bagi kami. Kuasai kami Tuhan, kuasai umat-umat-Mu. Biarlah oleh anugerah-Mu Tuhan memimpin kepada kami semuanya, menyertai kepada kami semuanya, apapun permasalahan kami Tuhan. Dan teguhkan firman ini di dalam hati kami semuanya. Dan biarlah tinggal tetap Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak tahu Tuhan di tempat ini, selain kami di sini yang mendengar firman-Mu, ada saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin sedang mendengarkan, yang belum di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota Demak ini, buat Demak ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka semua boleh dijangkau. Firman yang diberitakan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Agar amanat agung ini pun sampai kepada mereka semua. Kami berkati Tuhan, kiri kanan muka belakang, dimanapun Tuhan, terlebih atas gereja-Mu berdiri Tuhan, Gereja PDI Philadelphia Bukit Sion Demak. Pakai menjadi Allah Tuhan untuk terus memberitakan Injil, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Bukan kebetulan, bukan tanpa alasan Tuhan taruh gereja ini Tuhan di tengah-tengah kota ini, karena Tuhan mau menjangkau daerah ini. Terpuji nama Tuhan. Setiap telinga yang mendengar Engkau memberkati Tuhan, sehingga betul-betul membuahkan hasil yang di dalamnya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan pakai mulut kami Tuhan untuk berkata-kata kepada setiap orang yang kami jumpai, untuk kami beritakan firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa meneguhkan umat-umat-Mu Tuhan untuk hidup di dalam pemakaian Tuhan. Sebagai apapun dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, Tuhan pakai dengan begitu luar biasa. Kasih Tuhan terus mengikat kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang begitu besar. Dan terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada pembahasan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami keluarga besar GSPDI Bukit Sion beserta Panitia Paskah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Mulur, salah satu pengurus Majelis Pusat GSPDI. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati siang hari ini. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Lebih lagi nyanyikan pujian ini, katakan ku naikkan syukur. Waktu selanjutnya untuk menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini diserahkan kepada Bapak Gembala. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu.
terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau, mulia Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang sudah memberkati ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga dari awal sampai dengan saat ini. Kami percaya terjadi semua karena anugerah-Mu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah segala pujian penyembahan yang dapat kami persembahkan, biar semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan buat kami dengar. Dan tidak sekedar didengar, tetapi kami mau lakukan. Kami mau ambil bagian untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil, supaya banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa mengenal Engkau. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati Bapak Pendeta Dani Wulur sebagai anggota Majelis Pusat. Kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat kekuatan, kesehatan, bahkan memberkati pelayanannya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati juga Bapak Pendeta Purba dan keluarga yang dapat bersama-sama kami. Engkau juga memberkati pelayanannya. Engkau menyertai hamba-Mu ini sehingga boleh memenangkan banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk keluarga Bapak Jatmiko yang dapat bersama-sama kami juga. Engkau akan mengembalikan berkat-Mu atas keluarga ini ya Tuhan. Tuhan kiranya akan meneguhkan keluarga ini lebih lagi merasakan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Kasyati juga yang bersama kami. Tuhan juga memberkatinya, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah dapat hadir bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya turun Roh Kudus mengalir di setiap hati kami, memenuhi kami dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan untuk penjangkauan. Kami melayani Engkau, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, yang berwira swasta, yang berdagang, Engkau berkati perdagangan mereka, yang bertani, Engkau berkati pertanian mereka, mereka yang beternak, Engkau juga berkati peternakan mereka, supaya melalui pekerjaan anak-anak-Mu ini, mereka boleh mengabarkan Injil Tuhan, dan melalui pekerjaan mereka nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa dari tempat ini untuk rekan-rekan kami yang sedang melaksanakan ibadah, baik di gereja-gereja atau di ibadah padang, dimanapun anak-anak-Mu berada, merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia ini, dari siang sampai dengan malam nanti. Kau berkati semuanya, di kota besar, kota kecil, sampai di pelosok tanah air ini, Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia,
Engkau berkati Tuhan di bulan yang akan datang kami merayakan 72 tahun. Oh Tuhan, GSPDI, kiranya Engkau berkati ya Tuhan dalam acara-acara yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan melalui GSPDI, supaya oh Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi Engkau. Bahkan untuk dan misi yang direncanakan oleh Majelis Pusat, Tuhan juga memberkati supaya perintisan-perintisan di daerah-daerah pedalaman dapat terjangkau oleh berkat-berkat Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan yang ada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan juga kegiatan kami di siang hari ini, baik anak muda, sekolah minggu, bahkan Engkau berkati semua rencana yang direncanakan oleh panitia dapat berjalan dengan baik sampai dengan akhirnya dalam anugerah Tuhan. Dan setelah kami menyelesaikan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, biarlah kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja lewat kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati oh Tuhan manajemen DGGAH yang sudah memberikan fasilitas kami di tempat ini. Engkau juga akan berkati tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah memberkati dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Dan kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan pimpinan penghiburan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
ingin memberikan satu pengumuman berkaitan dengan amanat agung tadi ya. Saudaraku, mungkin kita tidak akan bisa pergi jauh-jauh. Paling sekedar kita di pekerjaan jadi berkat di lingkungan, di masyarakat. Tetapi GSPDI punya tugas, punya program. Kebetulan ada Pak Dani yang menangani misi. Ada pengumuman dari Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di pedalaman-pedalaman, terutama hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Memang daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang siap terjun ke daerah-daerah ini. Maka dari Majelis Pusat memberikan pemberitahuan kepada seluruh gereja sidang Pantekosta di Indonesia, di seluruh Indonesia, untuk menghadap penggalangan dana ya, kalau saya tidak salah penggalangan dana untuk dana misi nanti dikumpulkan di ulang tahun GSPDI pada bulan, mestinya tanggal 20 bulan Juni, tetapi oleh karena satu dan lain hal nanti dilaksanakan pada tanggal 29 Juni di GSPDI Belesa Jakarta. Jadi di sana ada perayaan hari ulang tahun GSPDI di GSPDI Belesa di Jakarta. Nah, seluruh gereja-gereja diminta untuk minimal dalam 1 bulan ini menarik dana misi itu 1 kali ya, minimal. Kalau ada yang bisa memberi lebih, puji Tuhan. Jadi minimal diambil nanti Pak Ketua Majelis. Jadi kita ngambil dana misi mungkin di minggu depan. Saya umumkan sekalian, minggu depan yang untuk pengadaan lift itu kita ambil dulu untuk dana misi ya. Jadi minggu depan saya beritahu Bapak Ibu supaya dari biasa saudara kasih berapa, ditambahin sedikit, tambahin banyak juga nggak apa-apa. Untuk khusus dana misi hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman-pedalaman itu ya. Jadi kita tidak bisa pergi ke, kalau Alkitab kan pergi ke bangsa-bangsa ya, pergilah ke bangsa-bangsa, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tidak usah jauh-jauh ke bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Papua, daerah mana lagi, Sulawesi ya, di mana tuh penanaman gereja kita, fokusnya di mana? Nah, di Jawa Tengah juga ada beberapa yang sedang perintisan. Jadi minggu depan diharapkan Bapak Ibu untuk kolekte yang ketiga itu kita gunakan dulu, kita isi dulu untuk dana misi, karena dikumpulkan segera di store ke NB, nanti di store ke pusat ya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati semua kita yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih Pak Dani, Pak Purba, terima kasih Pak Jat, Iko, Ibu Santi. Tuhan berkati dan semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, demikian rangkaian ibadah kenaikan Isa Al-Masih Tuhan Yesus ke surga yang sudah berjalan dengan begitu luar biasa. Ada yang gula putih, ada yang gula merah. Oh gitu. Yang gula merah yang mana? Bukanya cuci-cuci, racita beleknya tak apa-apain aku. Itu lapar. Itu ketan dong, ketan. Kono beli ini.
Bu, minum apa? Minum teh. Teh panas enak segar. Mana yang isi gula merah mana? Oleh, bukan saya yang buat. Pak Benderna makan apa nih? Ini namanya lapet bahasa Batak kayak. Ini namanya putu. Putu. Ayu. Putu ayu. Putu ayu tapi gula merahnya nggak kelihatan. Biasanya banyak. Mungkin apa? Makan apa? Ini panitia Paskah 2023 GSPD Philadelphia. Marak bro. Es teh manis. Kenyang kenyang. Hai, sesama gendut ya. Aduh. Apa ini? Putu. Biasanya dua macam, gula putih sama gula merah. Banyak gula putih bukan merah ya? Iya. Hai, namaku Robi. My name is Robi. Robi. Kita lagi ada di tempat yang sebenarnya panas tapi semilir-semilir. Bersuka-cita. Dan ini bersuka-cita, bersukaria karena kita sedang memperingati hari kenaikan. Kan tinggal satu termos lagi. Senang sekali ya guys hari ini. Ini kan sudah habis tehnya. Tetap semangat meskipun es teh menipis, tetapi tetap semangat. Jajan. Iya, iya. Berjajan di sana mati. Berjanji. Jajan itu mana jajan? Jadi kita lihat konsumsinya di ya. Nanti. Mas Sora. Ben. Sambelnya belum. Sambelnya belum. Ini ngomong kali. Oh, maksud tidak anak dodol. Tidak itu. Kosong bang pekan weh. Kan mikir ke mejone wong mejone ditanam kuwi. Biasa. Makan siang ada pisang, tapi aku nggak berani makan nanti kalau susukku hilang gimana? Ini lauknya apa ya? Lauknya ini Ayam goreng. seperti kebanyakan menu seperti biasanya ini ayam goreng. Wow, kita lihat ya. Oke. Ayam goreng. Satu apa itu? Ini ada oseng tempe pakai sambel. Oseng tempe sambel. Yang ini. Berarti langsung buka aja tuh, mau ada makan loh. Oh, oke. Dibuka. Ini capcay ya? Apa ini capcay? Capcay. Selamat makan, jangan lupa berdoa sebelum makan. Penting sekali.
Akhirnya itu Tuhan bagi petunjuk kenapa ternyata memang tujuan akhir Tuhan buat dia di situ. Satu kesulitan yang kebagian. Halo, Bu Daniel, Bu Win. Makan yang banyak, Bu. Ya, Bu. Bu Daniel masih banyak sekali. Makan siang guys. B2 hutan sama mencak Pak. Ini baby Romeo. Ini B2. Ini ayam Jawa. Ini tempe Demak asli. B2 aja apa? B2 itu babi dan burung. Kalau selaku pemain musik GSPDI Philadelphia Demak, bagaimana menurut versi Pak Galuh tentang kita mengadakan acara kebaktian Padang di GK Demak ini? Oke, selamat siang. Terima kasih. Ini cukup bagus dan menurut saya cukup keren ya. Jadi sebiasa mungkin kita beribadah di dalam gedung dan sesekali kita ibadah di luar untuk kita refresh, menikmati karya akan ciptaan Tuhan bahwa Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita juga melihat begitu indah pemandangan yang ada di sini. Rawa Mijen Degega ya, cukup keren banget tempatnya. Sukses buat panitia yang sudah berlelah-lelah bekerja untuk bisa terlaksana ibadah Padang GSPDI Philadelphia Bukit Sion Demak. God bless you. Sampai ketemu di kebaktian Padang di tahun 2024 Pak Galuh. Ya, oke, Tuhan berkati.